Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiana dengan NIM 2230008 dari AKBP STIE KBP Padang. Baiklah, kali ini saya akan mereview jurnal dengan tema The Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Archaic Amerika Serikat. Baiklah, yang pertama pembahasan teori. Intellectual capital adalah sumber daya intelektual yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Intellectual capital disclosure adalah pengungkapan informasi tentang sumber daya intelektual yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sumber daya intelektual ini mencakup aset tidak berwujud seperti pengetahuan, keahlian, inovasi, dan hubungan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dari Intellectual Capital Disclosure adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang kinerja dan prospek perusahaan kepada pemangku kepentingan, seperti investor, analisis, dan pelanggan. Intellectual Capital Disclosure mencakup beberapa komponen seperti modal intelektual, modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Intellectual Capital Disclosure memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan nilai perusahaan. Intellectual Capital Disclosure juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan standar akuntansi, keterbatasan data, dan keterbatasan kemampuan analisis. Yang kedua, kasus yang dibahas. Arçelik Amerika Serikat adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul dengan inisial DISCARE. Penjualan mereka pada tahun 2010 bernilai 54.460,1 juta. Perusahaan memiliki kapasitas produk sebesar 8,2 juta komponen dan 6,2 juta peralatan per tahun. Peneliti Kamar Dagang Istanbul menunjukkan bahwa Arçelik menduduki peringkat 1 di sektor swasta Turki di antara 500 industri besar dan mempertahankan keberhasilan ini 13 kali dalam 16 tahun terakhir. Pada kasus ini, apakah modal intelektual Arçelik Amerika Serikat sebagai perusahaan multinasional membaik selama periode 2006 hingga 2010? Peningkatan dan stabilitas diamati selama durasi waktu yang ditentukan. Dan diharapkan perusahaan dapat memberikan peta yang lebih baik dan jelas tentang mengenai modal intelektualnya. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Peneliti berfokus pada perusahaan multinasional Argelia, Amerika Serikat periode 2006 hingga 2010 dicakup dalam analisis. Namun, pada tahun 2011 diambil dari peneliti karena laporan tahunan, laporan operasi, neraca dan laporan keuangan diselesaikan pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Selain itu, peneliti juga mengambil objek industri perbankan, mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai tambah dan modal yang digunakan. Demikian pula, hubungan positif antara nilai tambah dan modal manusia juga dipaparkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan Arçelik Amerika Serikat di situs web resmi perusahaan. Mencakup laporan tahunan, operasi laporan, neraca, dan laporan laba rugi Arçelik Amerika Serikat. Teknik Value Added Intellectual Capital juga diterapkan untuk mengukur nilai modal intelektual Arçelik Amerika Serikat karena metode ini mencakup beberapa komponen, seperti efisiensi modal manusia dan lain-lain. Selain itu, analisis kolerasi yang menyelidiki hubungan di antara indikator yang disebut juga merupakan bagian dari studi ini. Laporan modal intelektual Arçelik Amerika Serikat melaporkan modal manusia, modal struktural, dan relasional secara terpisah. Mengenai bagian akuntansi, neraca modal intelektual perusahaan disiapkan setiap tahunnya. Selain itu, studi ini meninjau penelitian secara independen, menguji 6 hipotesis hingga pengukuran, pelaporan dan akuntansi modal intelektual Arçelik Amerika Serikat sebagai perusahaan multinasional Turki antara tahun 2006 hingga 2010. Yang terakhir, hasil penelitian. Penelitian ini memberikan dan menawarkan informasi terperinci tentang Arçelik Amerika Serikat dengan mengukur, menghitung, dan melaporkan modal intelektual perusahaan. Penelitian di masa mendatang harus fokus pada analisis mendalam tentang modal intelektual perusahaan multinasional Turki. Praktik dan situasi saat ini menunjukkan bahwa kekuatan modal intelektual organisasi multinasional belum diteliti secara memadai di Turki, namun mengumpulkan gambaran menyeluruh tentang perusahaan multinasional dengan mengukur, menghitung, dan melaporkan modal intelektual mereka sangatlah penting karena berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh operasi mereka. Hal ini bahkan berlaku untuk perusahaan lain, sebab organisasi berskala
menengah dan kecil juga memiliki operasi internasional tertentu, dan sekarang beberapa bagian dari mereka terintegrasi dengan dunia bisnis saat ini. Pertimbangan dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap modal intelektual perusahaan multinasional juga merupakan suatu keharusan karena laporan keuangan tradisional masih jauh dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Pengukuran, penghitungan, dan pelaporan modal intelektual merupakan persyaratan bagi manajemen perusahaan yang modern dan efisien.